Dalam kitab Fathur Rabbani halaman ke-34, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah menyampaikan, "Zahabul Islam min arba'atin." Hilangnya Islam karena 4 hal. Ada 4 hal yang dapat merusak agama Islam. Yang pertama, la ya'maluna bima ya'lamun. Tidak mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya. Ilmunya mungkin banyak. Tahu sholat awal waktu berjamaah di masjid itu baik, tetapi tidak diamalkan ilmu yang diketahuinya. Tahu bahwa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah hal yang baik, tapi sedikit orang yang mampu dan mau mengamalkannya. Tahu bahwa riba itu adalah haram dan jual beli yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak sekali umat Islam yang tetap melanggar keilmuannya. Padahal dia tahu. Maka wajar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Fathur Rabbani di halaman ke-34 menyampaikan, "Zahabul Islam min arba'atin." Hilangnya Islam, lenyapnya Islam itu karena 4 kelakuan umat Islam itu sendiri. Yang pertama, la ya'maluna bima ya'lamun. Tidak mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya. Ada sebuah peribahasa yang menyatakan al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamari. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Dan ini menjadi penyebab dhahabul Islam, hilangnya agama Islam. Kemudian yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, penyebab hilangnya Islam adalah wa ya'maluna bima la ya'lamun. Mengamalkan sesuatu yang tidak diketahuinya. Kalau tadi yang pertama tahu tapi tidak mau mengamalkannya, jadi yang kedua mau mengamalkan sesuatu tapi tanpa ilmunya. Makanya Syekh Ruslan pernah menyampaikan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang ingin ataupun siapa yang beramal tanpa dibarengi dengan ilmunya, maka mardudatun la tuqbalu. Amal-amalnya itu ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat mau tapi tanpa didasari dengan ilmu. Ini juga adalah penyebab hancurnya, lenyapnya atau dhahabul Islam, hilangnya Islam. Lalu yang ketiga, di dalam kitab Fathur Rabbani, penyebab hilangnya Islam adalah wala yata'allamuna ma la ya'lamun. Tidak mau taklim, tidak mau belajar, tidak mau mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya. Merasa cukup dengan ilmu yang ada, disebut qanaah bil jahli. Merasa cukup dengan kebodohan yang ada. Padahal setiap diri manusia itu utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan oleh Allah itu hanya sedikit-sedikit. Tak ada seorang pun yang memiliki ilmu sempurna. Tapi jangan sampai kita merasa cukup dengan ilmu yang ada. Tapi kita harus senantiasa mencari ilmu baru, menggali ilmu baru, mencari pengalaman baru. Berangkat ke tempat-tempat ilmu, berangkat untuk mencari ilmu pengetahuan. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis itu tidak membatasi untuk mencari ilmu. Beliau sampai menyebutkan minal mahdi ilal lahdi, dari mulai dilahirkan ataupun dari mulai
di buayan sampai masuk ke liang lahat, sampai masuk ke alam kubur. Intinya dari mulai hidup sampai mati jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu. Jadi penyebab hilangnya Islam nomor ketiga itu wala yata'allamuna ma la ya'lamun. Tidak mau mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya. Yang terakhir, yang dapat menghilangkan Islam, dahabul Islam, yang dapat melenyapkan Islam adalah wa yamna'unan nasa minal ilmi. Melarang orang lain untuk mencari ilmu. Terkadang kita menemukan ada teman ataupun sebahagian masyarakat yang ketika melihat orang lain sekolah teh melemahkan motivasi seseorang untuk menuntut ilmu. Ngapain sekolah? Ngapain mondok pesantren? Ngapain belajar? Atau menganggap salah satu ilmu atau pelajaran itu tidak penting atau tidak baik. Ngapain sekolah? Mending mondok pesantren aja. Itu juga akan melenyapkan Islam. Ngapain kamu pesantren? Mending sekolah saja. Itu melenyapkan Islam. Apalagi ngapain kamu sekolah, ngapain kamu pesantren? Lebih baik bekerja aja, diam saja di rumah. Itu adalah penyebab dahabul Islam min arba'atin. Hilangnya Islam dengan 4 hal. 1, la ya'lamuna bima ya'lamun, tidak mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya. Yang kedua, wa ya'maluna bima la ya'lamun, mengamalkan sesuatu yang tidak diketahuinya. Yang ketiga, wala yata'allamuna ma la ya'lamun, tidak mau mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya. Dan yang terakhir, wa yamna'unan nasa minal ilmi, melarang orang lain untuk mencari ilmu. Sedangkan kewajiban kita terhadap ilmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, walatakun khomisan fatahlak. Kalau bisa kita harus menjadi orang yang alim, bisa mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Yang kedua, tidak bisa jadi alim, jadi muta'alim, orang yang belajar ilmu. Tidak bisa seperti muta'alim, membawa buku, membawa catatan, membawa alat-alat untuk belajar. Au mustami'an, jadi seseorang yang senantiasa senang mendengarkan ilmu. Tidak cukup waktu untuk mendengarkan ilmu. Au muhibban, minimal kita cinta kepada ilmu, cinta kepada orang yang mencari ilmu, cinta kepada ahli ilmu. Insya Allah kita akan menjadi seseorang yang berharga, bahagia dunia dan akhirat, dan akan menjadi penyebab luhurnya agama Islam. Tidak akan menjadi penyebab dahabul Islam, tidak akan menjadi penyebab hilangnya agama Islam.